Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ada sebuah virus yang benar-benar sangat membahayakan karena bakal menghapus semua data yang ada di PC teman-teman. Terus ini virus juga memiliki payload yang unik, dan juga virus ini mungkin jangan pernah dicoba oleh teman-teman karena virus ini sangat berbahaya untuk siapapun dan dimanapun. Yaitu adalah sulfoxide. Virus ini memang diciptakan sengaja hanya untuk testing purpose only dan tidak digunakan untuk kriminal apapun. Jadi teman-teman jangan pernah ada yang bertanya minta virusnya atau ada yang ingin mencoba virusnya, jangan pernah sama sekali untuk jahil apalagi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita dengar dari namanya sulfoxide, seperti istilah kimia gitu. Nah, lihat dari ikonnya saja sudah jelas nih, seperti tabung-tabung reaksi kimia yang warnanya merah, warnanya hijau, dan warnanya yang mungkin jenis-sejenis seperti kayak warna-warna yang ada di larutan-larutan kimia. Nah, sekarang kita akan lihat nih filenya. Virus ini diciptakan oleh WePet. WePet ini benar-benar sangat terkenal sekali membuat virus-virus yang payloadnya itu mungkin flashing-flashing. Jadi di sini saya peringatkan, virus ini sangat berbahaya sekali untuk storage teman-teman, dan juga sangat berbahaya kalau misalnya teman-teman ada yang tidak nyaman dengan tampilan flashing-flashing yang mungkin kedap-kedip kayak gitu. Karena itu adalah ciri khas WePet salah satunya, membuat virus yang banyak banget tampilan flashing-flashingnya. Nah, kita lihat dari size filenya di sini 300 kilobyte pas, tidak kurang, tidak lebih. Dan di sini detailsnya kurang begitu lengkap gitu. Karena virus ini memang hanya diciptakan untuk testing purpose only dan tidak dibagikan secara luas ya, walaupun ini sebenarnya termasuk gampang gitu untuk komunitas-komunitas tertentu. Nah, virus ini sebenarnya diciptakan aslinya untuk Windows XP, walaupun virus ini tidak diciptakan setua itu. Ya, virus ini tidak diciptakan ketika Windows XP itu sedang ada. Tapi ini memang virus ini sengaja diciptakan untuk Windows XP, walaupun virus ini sebenarnya diciptakan ketika sudah ada Windows 11 bahkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimanakah virus ini harus bekerja? Nah, saya di sini menggunakan Windows 7, karena kalau misalnya Windows XP, kadang-kadang payloadnya itu suka black screen. Jadi makanya kenapa di sini saya harus menggunakan Windows 7, menggunakan tema basic, dan harus menggunakan ini, atau bisa dibilang install dulu aplikasi ini, Microsoft Visual C Redistributable. Itu teman-teman harus banget bener-bener, karena kalau misalnya nggak diinstal, maka teman-teman nggak akan bisa dijalankan. Terus juga teman-teman user account-nya, atau bisa dibilang WAC-nya, seperti ini, user account control-nya harus di never notify, karena kadang-kadang ini mengganggu payload-nya. Jadi teman-teman harus di never notify terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan jalankan virusnya, kira-kira bagaimana virus ini bekerja. Sekali lagi saya ingatkan, virus ini akan menghapus tanpa terkecuali semua storage yang tertempel di PC teman-teman, karena nanti akan diformat dan akan di-replace master boot record-nya, itu sudah seperti biasa, dan juga tampilan flashing-flashing, mungkin bagi teman-teman yang tidak nyaman gitu. Nah, sekarang kita akan coba klik 2 kali, dan akan muncul seperti ini. Seperti biasa, kita akan diberi peringatan sebanyak 2 kali. Yang pertama ini, apakah benar? Ini first warning. Apakah teman-teman benar ingin menjalankan trojan yang bernama sulfoxide? Ya, oleh si WePet-nya sendiri ini dikasih tahu. Ini adalah virus yang benar-benar berbahaya. Apakah kamu ingin benar-benar menjalankan sulfoxide? Kita klik yes. Kalau ketik yes, ada final warning. Ini sama seperti memes dan jajaran-jajarannya. Ada 2 kali peringatan. Nah, apakah benar-benar kamu ingin menjalankan sulfoxide? Nah, sekarang kita akan pencet yes, dan apa yang akan terjadi? Ini sangat berbahaya ya. Teman-teman jangan pernah lakukan di PC asli. Kalau mungkin di virtual PC itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di PC asli, jangan pernah lakukan. Sekarang kita akan yes, dan apa yang akan terjadi? Payloadnya menunggu, dan seperti, nah ini. Seperti ini. Ini ya, itulah. Mungkin teman-teman kayaknya melihat ya di sini, kalau payloadnya itu seolah-olah seperti kayak ya blue screen. Itu blue screen palsu ya, teman-teman, bisa dibilang itu adalah blue screen palsu. Dan seperti ini nih. Nah, iya, memang seperti ini kejadiannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin menjalankan virus ini di Windows manapun, maka kejadiannya akan seperti ini. Kadang-kadang virtual PC saja tidak sanggup untuk menjalankan si payloadnya. Ya, payloadnya memang kurang lebih seperti ini nih. Ya, mungkin teman-teman akan merasakan sendiri bahwa payloadnya di sini seperti sudah berjalan. Nah,
berganti layar, dan lain sebagainya, dan akhirnya seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, kok payloadnya berjalannya seperti ini? Ya, ini bisa dibilang adalah salah satu bug dari virusnya. Karena sulfoxide ini merupakan virus yang benar-benar bisa dibilang bugnya masih banyak. Jadi ini kadang-kadang jalannya suka tidak konsisten gitu. Tiba-tiba seperti ini, ada suara-suara yang mulai muncul-muncul seperti ini. Seperti itu. Nah, mulai muncul-muncul seperti ini, layer-layernya, dan sebagainya, yang mungkin ini mirip seperti virus-virus yang sudah saya sebelumnya pernah review gitu ya. Nah, mulai banyak aplikasi 16-bit subsystem, ada beberapa error. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman bisa dengar ya, ini errornya adalah lagi apa? Virus ini lagi mencoba untuk mengformat dan juga menghapus semua file yang ada di Windows. Pokoknya tanpa terkecuali, teman-teman. Tanpa terkecuali semuanya akan dihapus. Kalau misalnya teman-teman nanti coba cek gitu ya, maka di sini semuanya akan dihapus. Jadi bukan hanya si filenya aja, tapi si harddisknya pun atau si storage-nya pun akan diformat semuanya. Seperti itu. Nah, di sini mulai ganti payload, tapi mungkin nggak kerekam atau nggak kelihatan karena di sini virusnya terlalu berat gitu bisa dibilang. Dan seperti inilah. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi di sini mulai berganti-ganti warna dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Ya, di sini sudah mulai berganti-ganti dan kita akan lihat apalagi yang kira-kira akan terjadi. Dan seperti inilah. Kursor kita secara tidak langsung ya, di sini ternyata bisa digerakkan. Kursor kita bukannya berarti menghilang skala langsung gitu, ternyata masih bisa digerakkan seperti ini. Dan ini adalah kursor asli dari Windows 7-nya. Nah, di sini nih. Ini artinya payloadnya memang sangat berat sekali nih. Makanya kenapa kadang-kadang payload ke payload itu nggak sempurna banget gitu. Karena memang berat banget gitu. Nah, kalau masalah suara yang agak putus-putus itu memang dari VMware-nya. Tapi kalau ininya, kalau payloadnya itu memang kadang-kadang berat banget. Ini karena memang PC saya juga tidak sanggup untuk menjalankan ini. Karena ini sangat berat sekali. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk saksikan. Ini kurang lebih payloadnya sekitar 6 menit atau 7 menit. Kayak gitu. Nah, kita lihat lagi seperti ini. Dan oke, mulai ganti lagi payload. Dan ini sangat berat sekali gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau mencoba di PC asli, nah mungkin ini bakal lancar. Cuman sekali lagi jangan dilakukan kalau misalnya PC teman-teman itu penting, banyak file pentingnya. Tapi kalau misalnya memang hanya untuk test only, ya nggak jadi masalah. Bisa dicoba di PC asli. Tapi ya teman-teman bakal lihat sendiri nanti. Itu semuanya bakal langsung error gitu. Nah, mulai seperti ini suaranya. Oke, ada error dari VMware-nya. Dan suara-suaranya sudah mulai, ya. Dan oke, payload yang mulai seperti ini. Seperti itu ya. Seperti ini. Oke, ini kursor saya juga nih. Bisa dibilang loadingnya juga agak sedikit nge-lag. Ya, memang karena bisa dibilang payloadnya berat banget untuk ini, sulfoxide ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya tampilannya kurang begitu sempurna seperti di YouTube lain gitu. Karena di sini memang sangat berat sekali gitu payloadnya. Nah, tiba-tiba langsung keluar NTVDM, kita membuka command prompt, dan oke, payload selanjutnya ini. Ya, seperti ini. Oke, jadi sebenarnya di sini memang payloadnya sangat berat banget ya, dan bahkan di sini tuh tiba-tiba kadang-kadang Windows-nya akan normal kembali dan lain sebagainya di sini. Ya, semuanya akan normal kembali. Cuman memang di sini nanti tiba-tiba PC kita tidak akan bisa booting lagi. Ya, seperti itu. Nah, coba lihat lagi di sini dan oke, di sini ada peringatan error, nggak tahu kenapa ini peringatan apa ini. Dan saya tidak bisa ngekliknya karena payloadnya terus berjalan, tapi berat banget bisa dibilang. Ini sangat berat sekali gitu. Seperti ini. Oke. Sudah mulai agak ngeblur. Ini. Nah. Tiba-tiba membuka aplikasi WM Player di sini. Ya, semuanya memang benar-benar sangat berat banget di sini.
Saya padahal sudah mematikan Windows Aero. Saya menggunakan Windows Basic, tapi tetap saja masih seperti ini. Ya, memang karena developernya sendiri, WePad, itu bilang virus ini masih tidak sempurna. Bahkan sampai detik ini, gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyoba di Windows XP, itu Windows XP sering banget black screen ketika lagi kayak gini. Nah, ketika saya coba di Windows 7 saja, masih tetap seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan terus coba untuk saksikan. Seperti itu. Ini sebenarnya payload aslinya itu hanya sekitar 6 atau 7 menit, tapi di sini mungkin durasinya lebih lama karena beratnya itu. Jadi mohon maaf gitu ya. Ini memang sangat berat sekali. Nah, Windows ini tiba-tiba ada error apa nih? Dari Windows-nya. Dari sistem Windows-nya. Tiba-tiba entah kenapa ini kok ada error yang tiba-tiba muncul gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, tiba-tiba ada muncul sesuatu yang saya tidak tahu juga itu tiba-tiba muncul apa. Nah, sekarang kita akan coba lihat dan oke, mungkin kurang lebih seperti ini nih. Oke, seperti ini virusnya, errornya, dan oke, mulai lagi berjalan terus. Seperti itu. Oke, ini udah mulai bener-bener sangat berat sekali ini dari payload ya. Ini bener-bener kayak sudah tidak bisa di apalagi ya gitu. Kurang lebih kayak udah nggak bisa diatur lagi gitu. Ini udah bener-bener berat banget dari si payloadnya. Ya, di sini payloadnya lebih dari waktu seharusnya gitu. Lebih dari jam seharusnya atau waktu seharusnya. Karena ini memang sudah berat banget dan tidak bisa ditoleransi lagi untuk keberatannya. Makanya kenapa memang virus ini agak-agak susah untuk dijalankan sempurna gitu. Secara sempurna dari si payloadnya. Mengingat kita menggunakan virtual PC. Saya di sini menggunakan VMware. Kadang-kadang suaranya seperti itu. Ya memang wajar. Dan yang kedua juga alokasi dari si hardware-nya. Kita tidak 100% gitu dari si PC-nya karena di sini menggunakan virtual PC. Jadi makanya kenapa semuanya itu pasti harus dibagi-bagi. Dan di sini sekali lagi tidak sempurna gitu jadinya hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini payloadnya kurang lebih kayaknya sepertinya berhenti nih. Dan tidak ada pergerakan apapun lagi yang terjadi di sini. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutannya? Nah, sekarang kita akan coba untuk tunggu dulu. Sekitar 2 menit saya sudah tunggu. Ternyata memang sudah stuck. Ini benar-benar karena payloadnya semuanya sudah 100%. Jadi benar-benar sudah tidak bisa dijalankan lagi. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita restart? Sekarang saya akan coba untuk restart dulu dari si virtual PC-nya. Apa yang akan terjadi? Oke, seperti inilah. Dulu dari si virtual PC-nya. Apa yang akan terjadi? Oke, seperti inilah. Seperti inilah. Nah, master boot record-nya virtual PC udah tidak bisa digunakan atau tidak valid dalam tanda kutip seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat tuh. Tiba-tiba PC kita langsung mati sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk jalankan lagi VMware-nya dan apa yang akan terjadi. Nah, di sini saya akan coba untuk jalankan VMware-nya dan kita akan lihat. Kalau misalnya Windows 7-nya kita coba jalankan lagi. Seperti itu. Sekarang kita akan lihat nih. Apa yang terjadi kalau misalnya kita jalankan lagi. Seperti ini. Master boot record kita di-replace. Nah, dengan error seperti ini. Kalau misalnya kita coba untuk restart lagi, maka hasilnya akan sama, seperti ini. Windows kita sudah tidak akan bisa booting lagi. Ya, jelas, karena harddisk C-nya juga sudah hilang. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, namanya juga harddisknya semua sudah diformat. Ingat ya, bukan hanya satu harddisk yang ada di sistem aja, tapi yang teman-teman konekkan juga gitu ya. Misalnya teman-teman memiliki satu SSD, satu harddisk, atau 2 SSD, atau apa, itu semuanya tanpa terkecuali. Jadi makanya hati-hati ya menggunakan virus ini, karena di sini virusnya sangat berbahaya sekali. Seperti itu. Nah, di sini master boot record-nya sudah tidak ada dan artinya sudah di-replace. Seperti itulah jadinya. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah payload-nya itu sangat membahayakan? Oh, sudah pasti gitu ya. Yang paling berbahaya adalah efeknya. Dan payload-nya benar-benar sangat berat sekali. Teman-teman kalau misalnya ada yang ingin nyoba di virtual PC, kalau misalnya teman-teman ada yang memang benar-benar lancar, di tempat saya mah lancar.
gitu. Nah, mungkin PC teman-teman memang lebih bagus gitu ya, karena di sini keterbatasan spek PC, jadi mohon maaf atas segala payloadnya yang tiba-tiba ngebug gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.